Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Abdullah Hakam Mubarak, Muhammad Abdurrahman Fakih, dan Ilma Aliyah Nur Firdaus akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Qawaid Al-Usuliyah. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian Al-Qawaid Al-Usuliyah. Al-Qawaid merupakan bentuk jamak dari kata Al-Qaidah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaidah. Secara etimologis, kaidah berarti aturan, patokan, alas bangunan, atau undang-undang. Sementara secara terminologis, kaidah adalah aturan yang bersifat universal atau kulli yang diikuti oleh aturan-aturan juz'i yang banyak. Usul secara etimologis berarti pangkal, asal, sumber, pokok, pusat, asas, dasar, dan sebab. Pengertian lain usul adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Sementara secara terminologis, usul dapat diartikan kepada beberapa kata sebagai berikut. Yang pertama, al-qaidah kulliyah. Kaidah ini disebut pula dengan peraturan umum, artinya melaksanakan ketentuan syarak kecuali dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, rujhan. Asal dari kata ini berarti kuat. Asal daripada perkataan adalah hakikatnya, yakni berarti yang kuat dan yang diambil adalah makna hakikatnya, bukan makna majaznya. 3. Mustahab. Arti dari kata ini adalah penyesuaian. Arti ini didapatkan dari kaidah yang berarti menurut dasar yang asli memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang. Dengan demikian, maksud kaidah ini penetapan hukum sesuatu atas hukum yang telah ada. Yang keempat adalah makis alaih. Maksud dari kata ini adalah mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dan yang terakhir yakni dalil. Maksud dari kata dalil ini adalah di mana dalam penetapan hukum harus didasarkan pada dalil. Berdasarkan penjelasan mengenai definisi di atas, kaidah usuliyah dapat dipahami sebagai kaidah atau metode atau pendekatan atau teori yang ditempuh mujtahid dalam penggalian hukum syara agar tidak terjadi kesalahan dalam penggaliannya. Dengan kata lain, kaidah usuliyah merupakan instrumen penting untuk memelihara keadilan dan kemaslahatan masyarakat setiap masa. Selanjutnya, macam-macam tujuan umum kaidah usuliyah. Ada 3 macam tujuan umum kaidah usuliyah yang dikemukakan oleh para ahli usul. Antara lain, yang pertama, untuk memelihara al-umrud dzaruriyah dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya, bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat dinikmati. Yang kedua, untuk memenuhi al-umrul hajiyah dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya, bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja. Yang ketiga, untuk merealisasikan al-umrud tahsiniyah, yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus, dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Artinya, bila umurud tahsiniyah ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau
sekiranya urusan zaruriyah tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan hajiah manusia. Akan tetapi hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani. Contoh kaidah-kaidah usuliyah dasar pengambilannya. Yang pertama, al-umur biqasidiyah, yang bermakna segala sesuatu bergantung pada tujuannya. Contoh, ketika kita sholat, ibadah apapun pasti kita awali dengan niat, karena ibadah apapun biar kita diawali dengan niat, maka ibadah tersebut tidak akan sah. Dasar kaidah ini adalah Quran surah Al-Imran ayat 95. Lalu yang kedua ada kaidah ad-duraru yuzalu, yang bermakna keburukan harus dihilangkan. Contoh, kalau misalkan ada cabang di pinggir jalan yang mengganggu perjalanan, maka kita harus memotongnya agar tidak mengenai orang-orang di bawahnya ataupun mengganggu lalu lintas yang ada di bawahnya. Dasar kaidah ini adalah Quran surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sudah Allah perbaikinya. Yang ketiga ada kaidah al-ada muhakamah, yang maknanya kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum. Contohnya, apabila di suatu daerah ada satu kebiasaan yang sangat mendarah daging dan sangat-sangat sulit untuk dihilangkan, contohnya seperti tahlilan yang sudah mendarah daging dan sangat-sangat diminati, dan apabila orang tersebut tak mengikutinya pasti akan dikucilkan oleh masyarakat tersebut, maka akan menimbulkan suatu hukum baru. Dasar kaidah ini adalah Quran surah Al-A'raf ayat 199, yang maknanya, jadilah engkau pemaaf dan suruh orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lalu yang 4 ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang maknanya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan. Contoh, kalau misalkan kita melakukan sholat tapi kita masih ragu apa kita masih punya wudhu tidak, maka kita harus berwudhu kembali. Akan tapi kalau kita yakin bahwa kita belum batal, maka kita langsung sholat saja, karena kita harus yakin pada pilihan yang awal. Lalu yang kelima, yang terakhir, yakni al-masyaqqah tajlib taisir, yang maknanya kesulitan mendatangkan sebuah kemudahan. Contoh, ketika kita di perjalanan yang sangat jauh, yang melebihi 80 km, maka kita diberi kemudahan untuk mengqashar sholat dan menjamaknya. Dasar pengambilan kaidah ini ada pada surah Al-Baqarah 85, artinya Allah mengendaki kemudahan bagi kita, bagi hambanya, dan tak mengendaki kesukaran bagi hambanya.